Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah Sunda Galuh, karena ini sebuah warisan, dan dengan judulnya yaitu Tetap Bukan Seorang Satrio Piningit. Selamat menonton. Pada awalnya cerita Satrio Piningit itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kolonial, oleh Belanda Ireng setelah terjadinya Perang Bubat pada tahun 1432 Masehi. Sengaja mereka menghembuskan adanya Satrio Piningit Ratu Adil itu untuk mencari keturunan Sunda Galuh pada awalnya. Kemudian juga untuk mencari keturunan dari raja-raja Jawa, raja-raja Batak, raja-raja di Kalimantan, raja-raja di seluruh Nusantara pada saat itu, untuk dicari, untuk dibunuh, untuk dimusnahkan. Dengan sejarahnya, kerajaan Sunda Galuh adalah kerajaan sesungguhnya yang pertama kali berdiri di Indonesia, dan satu-satunya kerajaan yang pertama sesungguhnya yang masuk agama Islam. Terus pada saat itu di kerajaan Arab Saudi belum ada kerajaan. Di Nusantara, di Indonesia pada abad keempat sudah ada kerajaan Sunda Galuh. Nama asli yang pertama berdiri itu bukan kerajaan Sunda Galuh, tapi kerajaan Bujak Sandu. Jadi namanya itu Sandu, bukan Sunda. Sunda tuh kesini-sini baru Sunda. Sungguhnya Sandu. Awal kata dari pertama kali itu kerajaan Bujak Sandu, dan pertama dipimpin oleh seorang raja. Awal dari kata raju, karena memang kerajaan Sunda Galuh itu pernikahan antara Sangyang Purbawisesa dengan Sangyang Sagara, dengan Bapak Rajab Singh dari India Utara, Urdu. Kemudian anaknya Sangyang Sagara Nakan itu menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh sesungguhnya didirikan bukan oleh Maharaja, oleh Sangyang Sagara Nakan saja, akan tetapi dibantu oleh dinasti yang lainnya. Dinasti Tortor, dinasti Galuh, dinasti Jawi, dinasti Nemor, banyak yang membantu. Kalau tidak salah ada 7 dinasti yang membantu kerajaan Sunda Galuh. Karena membuat sebuah kerajaan itu atau sebuah negara itu harus dengan modal yang besar, dengan harus kuat, harus betul-betul profesional, tidak amatiran, harus profesional. Jangan cuma kita hanya ingin merdeka tapi tidak profesional menyengsarakan rakyat. Di kerajaan terdahulu mana ada kerajaan yang menyengsarakan rakyat? Gak ada. Kalimatnya menyengsarakan rakyat itu ya mencari pekerjaan susah, mencari makan aja susah, mencari sebuah kemakmuran susah. Itu kan ironi. Kerajaan terdahulu tuh makmur, kaya makmur, bukan hanya kerajaan Sunda Galuh. Semuanya kaya, rakyatnya nggak ada yang kelaparan, yang miskin nggak ada. Sangat terkenal. Berbeda jauh dengan pandangan masyarakat sekarang yang memang sudah modern, yang sudah maju. Akhirnya apa? Demokrasi diagung-agungkan, kan, demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu untuk merebut kekuasaan dari kerajaan orang Eropa yang pertama, demokrasi. Sedangkan kerajaan Belanda aja nggak mau diganti republik atau demokrasi, nggak mau. Inggris aja nggak mau, Arab Saudi nggak mau. Mereka lebih pintar mereka yang memerintahkan itu bukan kerajaan kok, Perdana Menteri. Di zaman kerajaan terdahulu pada awalnya sebelum Prabu Siliwangi naik jadi maharaja, memang pemerintahan dipegang oleh seorang maharaja atau raja. Setelah Prabu Siliwangi, kerajaan Sunda Galuh, kepala pemerintahan itu oleh seorang apati, bukan oleh seorang raja. Makanya makmur, pantas lah kalau zaman dahulu makmur. Sekarang bisa makmur nggak, saya tanya?
mau nyalon lagi presiden kayak gubernur kayak bupati bisa nggak? Jago kalau bisa. 2024 itu jago kalau bisa, hebat. Kenapa begitu? Karena harus tahu dulu sejarahnya. Sama dengan kita punya tanah, kita punya rumah nih, punya rumah kita nih, tanahnya beli dari siapa? Saya tanya. Dari si Jamal beli dari siapa? Dari si Mirdad misalnya, dari si Abdul misalnya, dari si Rahman, dari si Indra misalnya kan. Awalnya dari mana saya tanya? Itu kan milik kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh dari mana? Dikasih dari siapa? Dari seluruh dinasti. Ya harus jelas dulu. Makanya ada istilahnya itu tanah Salawi, ada istilahnya tumbal tanah Jawa. Kenapa? Memang tanah ini bukan milik orang Jawa kok awalnya, milik kerajaan terdahulu, milik dinasti. Bedakan antara dinasti dengan kerajaan. Itu ini disampaikan oleh kakek saya. Minimal tanah itu harus halal, minimal harus halal. Kita memang membelinya halal sama si B, tapi si B dari mana harus tahu. Itu harus tahu, kalimatnya harus tahu silsilah tanah dari mana. Larinya kan dari Laterse dari mana? Belanda yang mengeluarkan kan tahun 92. Sebelumnya dari mana? Saya tanya. Emang tanah ini berdiri ketika negara ini berdiri? Kan enggak sebelumnya. Percaya atau tidak ya terserah saudara aku semua. Tinggal lihat aja ke depan. Nah seperti itu yang disampaikan itu. Dari leluhur itu seperti itu kepada saya, kepada saudaraku semuanya. Agar supaya kita berpikir ulang. Orang Sunda Galuh tidak minta tanah kok, tidak minta jabatan. Tanah satu jengkal pun tidak minta. Lautan pun tidak minta. Monggo urus, tapi yang benar ngurusnya. Jangan bikin sengsara. Jangan kita jadi kacung-kacung politik, jadi babu-babu politik. Kita yang bekerja di bawah yang menikmatin siapa? Kalian tuh orang bodoh, sama dengan saya, bodoh. Orang lain yang melipati politik, kita yang bekerja. Sampai sekarang saya tanya makmur gak? Gak usah dengan negara yang memang negara persemakmuran, negara tetangganya kita nggak mampu kok. Bilang aja nggak mampu, kenapa mesti malu? Harus hak semuanya. Demokrasi itu hak. Memang udah zamannya demokrasi, pertanyaan bisa memakmurkan kan demokrasi, saya tanya. Kebanyakan dengan emosi, kebanyakan kan dengan wah, kalau sudah di partai A sampai mati kan, makan tuh partai. Nanti masyarakat tidak akan membenci partai kok, akan membenci masyarakat. Gak lama lagi kok, semua ditentukan oleh alam. Siapa yang menuai, yang dia yang dapat badai lah. Siapa yang menanam kan dia yang mendapatkan hasilnya kan, seperti itu. Nah itu. Jadi cerita kerajaan Sunda Galuh itu bukan hanya Sunda Galuh sesungguhnya yang dibunuh, semua kerajaan dibunuh. Sunda Galuh dibunuh dengan perang yang disebut dengan perang Bubat atau penghilatan Bubat. Itu dibunuh, karakteristiknya dibunuh. Ketika zaman saya kecil, kakek saya menceritakan bahwa terjadinya perang Bubat itu pengkhianatan oleh Gajah Mada, bukan oleh orang Jawa, bukan oleh kerajaan Majapahit. Yang aku orang Jawa, buktikan kalau memang terjadi. Jangan sok merendahkan suku yang lain. Saya orang Jawa kok, saya di Cilacap campuran, saya Jawa Sunda. Jangan kemudian anak kita diracunin dengan seperti itu, akhirnya bermusuhan lah orang Sunda orang Jawa kan. Gak mau berjodoh orang Sunda dengan orang Jawa, segala macam tetek pengekan. Sejarah diputar balikan, seolah-olah kerajaan dengan satu dengan kalian perang. Nggak pernah perang. Kerajaan mana dengan kalian mana pernah perang? Itu nggak pernah, bohong itu. Yang tua tuh dari Belanda. Akhirnya apa ke anak didik kita? Dalam pikiran itu perang. Anak sekolah berantem terusnya. Kalau memang diajarkan seperti itu oleh kita, oleh bangsa kita diajarkan seperti itu dari sejarah kok. Wajar mereka berperang karena dari sejarahnya seperti itu. Dibodohin dengan sejarah, seolah-olah kerajaan Banten menyerang kerajaan Sunda Galuh. Dari mana ceritanya? Kalau orang Sunda Galuh itu dengan Banten itu sama dengan Om, keponakan dengan Om. Sangyang Sagara Anakan itu makamnya di Dailuhur. Keturunan Sangyang Sagara Anakan itu ada di Dailuhur, ada di paling banyak di Banten. Para kiai, para ulama tuh di Banten itu keturunan raja yang pertama Sunda Galuh. Keturunan saya, kalau saudaraku pengen tahu.
Jadi tidak mungkin berperang, dan memang tidak pernah terjadi peperangan. Tapi kan ditulis besar-besar terjadi katanya perang antara kerajaan Pantai dan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh sudah dipindahkan, kok sudah nggak ada. Kan yang bodoh Belanda mencatat sejarah tahunnya salah. Bodoh masih itu Belanda. Mampus lah itu Belanda. 6 bulan ke depan tuh mampus Belanda. Biarin orang kedubes saling dengerin saya itu YouTube saya kan. Komen nggak pernah, email nggak pernah. Kirain nggak tahu. Saya terlatih. Pasukan Sunda Galuh, pasukan raja-raja terdahulu, Majapahit, Pajang, Singosari, Bone, Kutai, Dayak, semua terlatih. Tortor terlatih, ada pasukannya, jangan dikira nggak ada. Diam semuanya itu. Pada saatnya mereka akan muncul, kita akan muncul pada saatnya. Nggak mungkin namanya senjata mempan di pasukan raja terdahulu tuh nggak mungkin. Kalimatnya tuh nggak mungkin. Lu lantahkan itu dengan mudah ya. Kembalilah kepada sejarah yang terdahulu. Cerita-cerita sejarah itu banyak memutarbalikkan fakta. Agar supaya apa? Supaya kita berperang terpecah belah, saling menyudutkan, dari suku yang satu dengan suku lain saling bertempur, dari kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, ustaz dengan ustaz, kan sering sekarang terjadi. Kan itu efek dari apa? Dari sejarah, tanpa disadari. Kalau diceritakan oleh almarhum kakek saya itu, Yahudi sudah tertulis dengan jelas kok, masuk 1290-an. Ribuan kali. Sekarang dari pejabat banyak, bukan satu bukan dua, dari pejabat. Jadi anggota DPR banyak. Saudaraku secara ilmiah dites orang menjadi pejabat banyak yang kena itu keturunan Yahudi itu sesungguhnya. Dengan mudah kalau sudah galau, bukan kita membuat sebuah permusuhan, malah mungkin maju negara kita. Orang sengaja obok-obok kok orang mereka. Jangan ada permusuhan dengan suku satu dengan yang lain, dengan agama satu dengan agama yang lain. Jangan memperdebatkan hadis, jangan menilai agama yang lain. Apa sih sulitnya gitu loh. Kembalilah kalau seorang ulama, kiai, ustaz gitu kan, sejarawan, guru-guru. Jangan suka ngomongin orang lain, gak diajarkan sama leluhur. Jangan sok tahu tentang agama, lebih tahu siapa. Begitu leluhur bilang kok. Raja Arab yang sekarang tuh keturunan dari mana, sejarah seperti apa kok. Islam bisa berbeda-beda di Indonesia sejak kapan. Harus tahu sejarahnya kan. Bukan untuk saling bermusuhan, saling menghormati, saling menghargai. Daripada mereka berbuat anarkis, ya mereka biarkan aja. Ada muludan kayak, ada Isra Mi'raj kayak, ada yasinan, tahlilan. Daripada manusia pada mabok, pada ribut, ya mendingan begitulah. Orang pahala atau tidak kalau urusan Allah, bukan urusan saya, bukan urusan kita, urusan Allah pahala. Masjid jadi subur kan, banyak kegiatan. Coba kalau kegiatannya dugem, ribut melulu kan, repot. Jangan suka menilai orang lain, jangan suka menilai agama lain, jangan suka menilai kepercayaan orang lain. Itu yang diajarkan leluhur kepada kita semuanya. Jadi dibunuh karakternya itu bukan hanya kerajaan Sunda Galuh sesungguhnya. Kerajaan Majapahit juga dibunuh karakternya. Orang-orang Jawa pun dibunuh karakternya. Oleh kerajaan Majapahit, Pajang, Singosari, semua dibunuh karakter orang-orang Belanda. Ngajak agar semua yang bersifat kebudayaannya asli itu hilang. Kebanyakan kan kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi disusupkan ke dalam ajaran agama Islam yang paling banyak itu. Nah, orang Indonesia, orang Sunda Galuh itu sudah masuk Islam itu abad ke-7 kok. Sudah masuk abad ke-7. Sejarah ini putar balikan. Putar balikan oleh Belanda, oleh orang Yahudi kan. Memang pintar. Coba kalau umat Islam di Indonesia bersatu, bukan hanya Islam aja, dengan Nasrani dengan lain bersatu kan, kuat nih Indonesia ini. Siapa yang berani melawan? Tapi karena kita dipecah belah, antara Islam dengan Islam dipecah belah, antara Nasrani dengan Nasrani dipecah belah, bahkan antara umat beragama dipecah belah. Ya ngurusin keamanan aja repot, ngurusin Irian Jaya belum kelar-kelar,
Padahal tentara kita sangat mampu, sangat mumpuni kan, dipenggal sama HAM. Beres itu Irian Jaya kalau sama pasukan kita, sama orang-orang TNI aja berapa berapa puluh aja udah bisa dihabisin tuh Irian Jaya yang pemberontak itu. Tapi kan nggak seperti itu, ada hak asasi manusia. Sama ketika ketika membuka kerajaan, sejarah kerajaan Majapahit, Mataram yang asli, kemudian juga Sunda Galuh, harus dipikirkan matang-matang karena resikonya sangat besar. Menurut almarhum kakek saya itu kematian paling paling apa paling menyakitkan itu kematian. Itu cuman yang paling apa, yang paling ringan ya. Kalau mau mengeluarkan sejarah Sunda Galuh yang aslinya, sejarah Majapahit yang aslinya, wah berat. Karena penguasa terdahulu paling tidak mau. Tidak bisa merdeka sampai hari ini, baru terbuka hari ini sesungguhnya. Zaman dulu mah ngebuka sejarah Sunda ditewak, mualila ditewak, leungit pokoknya tadi leuweung. Dan saudaraku,